Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nurbayani, NPM 006. Saya Aulia Agnes Larasati, NPM 1931726. Saya Astri Sirahayu, NPM 024. Saya Kania Laraswati Rukmana, NPM 190317045. Kami akan mempresentasikan proposal kelompok kami, yaitu Smoothies Bowl yang bermerek Sweet Gourd. Perusahaan Sweet Gourd merupakan perusahaan yang menjual smoothies bowl dengan menggunakan bahan-bahan alami dan segar, yang tentunya menyehatkan dan juga menyegarkan, sehingga dapat dikonsumsi berkelanjutan oleh konsumen dan memiliki rupa yang sangat menarik. Bermula dari banyaknya bermunculan minuman-minuman yang menarik namun dirasa kurang menyehatkan, sehingga kami ingin menciptakan sebuah inovasi baru dalam membuat minuman yang segar dan menyehatkan bagi semua kalangan dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. About Us. Perusahaan Sweet Gourd merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh 4 orang, yaitu Suci, Aulia, Asti, dan Kania. Sweet Gourd sendiri berlokasi di Jalan Braga nomor 12 Sumur, Bandung. Visi dari perusahaan kami adalah menciptakan sebuah inovasi baru dalam membuat minuman yang segar dan menyehatkan bagi semua kalangan. Tentunya dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Perusahaan kami juga memiliki sebuah misi, yaitu menguasai pasar terkecil dahulu agar dikenal oleh masyarakat luas dan mencapai target pasar Nusantara. Marketing area. Kami memasarkan produk kami di taman-taman di Kota Bandung, di tempat pariwisata, dan di universitas-universitas di Kota Bandung. Selanjutnya ada market segment. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis dari produk Sweet Gourd yaitu Kota Bandung. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis dari produk Sweet Gourd yaitu anak-anak hingga orang dewasa, yaitu umur 6-45 tahun dari kalangan menengah ke atas. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis dari produk Sweet Gourd yaitu pecinta minuman sehat dan segar dari anak kecil hingga dewasa, khususnya yaitu turis lokal dan luar maupun mahasiswa dan kaum milenial. Yang keempat ada segmentasi perilaku, di mana Sweet Gourd ini disegmentasikan karena adanya tingkah laku yang berbeda dari konsumen. Konsumen membeli dikarenakan kualitas rasa yang enak dan sehat, maupun dikarenakan Sweet Gourd sedang trending. Ini adalah menu dari produk kami, di mana kami memberikan harga Rp45.000 untuk setiap porsinya. Pertama-tama pelanggan akan memilih mangkuk, di mana mangkuk ini ada 3 varian, yaitu mangkuk pepaya, mangkuk kelapa, dan mangkuk nanas. Di mana mangkuk ini masih berisi penuh dengan buahnya. Yang kedua, pelanggan akan memilih smoothies yang akan mereka pesan. Apabila pelanggan menginginkan topping tambahan, maka mereka akan dikenakan biaya Rp5.000 untuk setiap topping tambahannya. Ini adalah gambaran dari produk kami, yaitu papaya bowl, coconut bowl, dan pineapple bowl. Selanjutnya ada sistem promosi. Kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk kami seperti Instagram dan Facebook. Selanjutnya kami juga menggunakan iklan berbayar dari Instagram dan Google. Kami juga mempromosikan produk kami melalui brosur yang dibagikan di kampus, di taman-taman Kota Bandung, dan di tempat pariwisata Kota Bandung. Kami juga mengendorse selebgram ataupun artis-artis. Selanjutnya kami juga hadir di event-event anak muda seperti di acara musik, Car Free Day, Braga Culinary Night, dan semacamnya. Selanjutnya ada produk demand atau permintaan produk. Produk yang paling direkomendasikan dari Sweet Gourd yaitu coconut bowl, dikarenakan mangkuk yang digunakan adalah kelapa muda yang segar dan fresh, di mana masih berisi utuh dengan kelapa yang diisi oleh smoothies yang bertoppingkan sesuai keinginan konsumen. Di sini kelapa muda adalah salah satu buah yang digemari oleh masyarakat Bandung, maka coconut bowl menjadi produk yang direkomendasikan. Jadi kesimpulan dari aspek pemasaran ini yaitu berdasarkan aspek-aspek pemasaran di atas bisa diaplikasikan kepada Sweet Gourd secara tepat agar dapat memenuhi target yang telah dibuat atau bahkan melebihi target. Lalu selanjutnya ada technical production. Yang pertama, letak bahan baku. Letak bahan baku kami berada di Lembang. Kenapa kami memilih Lembang? Karena susu dan yogurt dari Lembang sudah tidak lagi diragukan kesegarannya. Dan juga kami ingin memajukan ekonomi masyarakat Lembang, khususnya penjual susu dan yogurt di sana.
Yang kedua ada fasilitas angkutan. Karena kami berjualan di truk, maka bahan baku akan dikirim dari Lembang menggunakan mobil dan langsung kami simpan dalam freezer supaya tetap terjaga kesegarannya. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Kami mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar kota Bandung. Dan yang keempat, ketersediaan listrik dan air. Kami membawa air yang sudah kami bawa dari kantor dan ketersediaan listrik kami menggunakan genset. Dan yang terakhir, pengaturan persediaan bahan baku melalui petani dan peternak di Lembang serta dari supplier swalayan. Selanjutnya ada production teknologi. Teknologi yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama ada freezer. Freezer digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang tidak dapat disimpan di dalam suhu ruangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas bahan-bahan kami tetap terjaga. Yang kedua itu ada ice blender. Ice blender digunakan untuk mencampurkan dan menghaluskan semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat smoothies. Lalu selanjutnya ada production capacity dan production plan. Dengan didukung peralatan yang memadai, kami dapat memproduksi 100 bowl dalam sehari dan 3.000 bowl dalam sebulan. Maka dalam setahun kami dapat memproduksi 36.000 bowl. Untuk production plan, kami berencana memproduksi secara berkelanjutan atau continue dan kami akan mengembangkan produk kami dengan menambah varian menu. Dan selanjutnya ada raw materials yang terdiri dari susu almond, plain yogurt, dan buah-buahan. Dan juga ada bahan pendukungnya yaitu bubuk protein vanila, bubuk kayu manis, biji rami, selai kacang, bubuk matcha, nanas, pisang, kelapa, mangga, lemon, berry dan blueberry, strawberry, walnuts, chia seed, dan raspberry. Lalu selanjutnya ada waste treatment. Yang pertama ada sampah organik. Kami mengelola sampah organik kami melalui pengomposan, yaitu penguraian senyawa-senyawa yang terkandung dalam sisa bahan organik dengan perlakuan khusus. Hasilnya biasa disebut dengan pupuk kompos. Dan yang kedua ada limbah cair, contohnya air bekas cuci piring. Dalam mengelola limbah cair ini, kami menggunakan metode activated sludge. Jadi limbah cair disalurkan ke sebuah tangki dan di dalamnya terdapat limbah dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Lalu selanjutnya ada cost requirement of the technical aspect of production. Yang pertama ada ice blend yaitu 5 unit, freezer sebanyak 2 unit, bowl 300 per 3 hari, dan yang terakhir ada sendok sebanyak 120 per 3 hari. Jadi kesimpulan dari aspek teknis dan operasional yaitu Sweetgood diproduksi menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga teknologi. Bahan-bahan yang digunakan terbagi menjadi dua. Ada bahan baku seperti buah segar, susu almond, yogurt, dan ada bahan penolong seperti madu, chia seed, biji rami, protein, vanila, dan lain-lain. Teknologi yang kami gunakan yaitu ice blender dan juga freezer. Sweetgood dapat memproduksi 3.000 bowl smoothies yogurt per bulannya dengan biaya bahan baku sebesar 2.836.000 per bulan. Selain dalam hal produksi, kami juga memperhatikan mengenai pengolahan atau pembuangan limbah. Limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah organik. Masing-masing limbah kita olah dengan cara yang berbeda sesuai dengan jenis limbah. Lalu selanjutnya di sini ada financial aspek. Yang pertama ada kebutuhan modal tetap yang terdiri dari ice blend sebanyak 5 unit dengan total jumlah 1.750.000. Lalu ada freezer sebanyak 2 unit dengan total jumlah 6 juta, bowl sebanyak 300 dengan total jumlah 3 juta, sendok 120 dengan total jumlah 720.000. Lalu ada kursi sebanyak 6 unit dengan total jumlah 600.000, meja sebanyak 3 unit dengan total jumlah 450.000, dan kendaraan operasional sebanyak 1 unit dengan total jumlah 80 juta. Jadi total kebutuhan modal tetap kami yaitu 92.520.000. Lalu di sini ada perlengkapan depresiasi. Yang pertama ada ice blend sebanyak 5 unit dengan umur ekonomisnya
3 tahun dan depresiasinya yaitu 1.200.000. Lalu ada freezer sebanyak 2 unit dengan umur ekonomis 3 tahun memiliki depresiasi 4 juta. Selanjutnya ada kursi sebanyak 6 unit dengan umur ekonomisnya 3 tahun memiliki depresiasi 500.000. Selanjutnya ada meja sebanyak 3 unit dengan umur ekonomisnya 3 tahun dan memiliki depresiasi 300. Jadi, total peralatan depresiasi kami sebesar 6 juta. Lalu selanjutnya ada working capital requirement. Dapat dilihat dalam tabel bahwa kebutuhan modal kerja untuk membuat 300 bowl dalam 3 hari adalah 2.836.000. Dan perlu diingat bahwa kami berbelanja atau memasok bahan baku dalam 3 hari sekali. Jadi, untuk membuat 300 bowl dalam sebulan, kebutuhan modal kerja kami sebesar 28.360.000. Lalu di sini ada sales revenue calculation. Di sini ada penjualan hariannya sebesar 100 bowl dengan harga jual 45.000 dan pendapatan yang dihasilkan selama sehari sebesar 4.500.000. Lalu ada penjualan bulanan sebesar 3.000 bowl dengan harga jual 45.000 dan pendapatan yang dihasilkan selama sebulan sebesar 135 juta. Lalu ada penjualan tahunan sebesar 36.000 bowl dengan harga jual 45.000 dan pendapatan yang dihasilkan selama setahun sebesar 1.620.000.000 rupiah. Selanjutnya ada laporan arus kas atau cash flow. Yang pertama itu ada aktivitas operasional. Nah, di dalam aktivitas operasional ini ada penjualannya itu sebesar 135 juta. Karena dalam 1 bulan kami dapat menjual 3.000 bowl, maka 3.000 dikali harga per bowl yaitu 45.000, maka hasilnya adalah 135 juta. Yang selanjutnya ada pembelian persediaan barang dengan harga 28 juta, pembayaran pajak usaha yaitu 675.000 didapatkan dari 5% dari harga penjualan. Maka arus kas untuk aktivitas operasionalnya itu ada 106.325.000. Yang selanjutnya ada aktivitas investasi. Yang pertama itu ada pembelian alat sebesar 12.520.000 dan ada pembelian kendaraan operasional sebesar 80 juta. Maka kas untuk aktivitas investasi adalah 92.520.000. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Nah, di sini kami menambah modal atau ada penambahan modal sebesar 100 juta. Maka kas untuk aktivitas pendanaan adalah 100 juta. Nah, setelah itu kami hitung 106.325.000 dikurangi kas untuk aktivitas investasi dan ditambah kas untuk aktivitas pendanaan, maka total kas akhir adalah 113.805.000. Lalu kita ke BEP. Sebelum menghitung BEP, kita harus mengetahui biaya gaji dan upah dan juga biaya operasional. Biaya gaji terdiri dari jabatan, jumlah, gaji, dan total. Jabatannya terdiri dari 2 orang chef dengan gaji 2.500.000, jadi totalnya 5 juta. Lalu ada 1 orang waiters dengan gaji 1.500.000. Lalu ada 1 orang kasir dengan gaji 1.500.000. Jadi total keseluruhan dari biaya gaji dan upah sebesar 8 juta rupiah. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional di sini terdiri dari listrik, air, dan telepon dengan biaya 5 juta. Lalu ada sewa tempat dengan biaya 70 juta. Lalu ada administrasi dengan biaya 1 juta. Jadi total keseluruhan biaya operasional ini sebesar 76 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita menghitung BEP. Di sini ada total fixed cost dilihat dari bahan baku bulanan dengan jumlah 28.330.000 rupiah. Lalu ada total variable cost dilihat dari biaya gaji ditambah biaya operasional dengan jumlah 84 juta rupiah. Lalu ada kapasitas produksi per bulan yaitu 3.000 bowl. Lalu ada harga jual rata-rata sebesar Rp45.000. Lalu ada biaya tetap dilihat dari fixed cost dibagi kapasitas produksi, jadi jumlahnya sebesar 9.400. Lalu ada biaya variabel dilihat dari total variable cost dibagi kapasitas produksi, jadi jumlahnya sebesar 28.000. Lalu ada BEP per unit.
Dilihat dari total fixed cost dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Jadi jumlahnya sebesar 1.666 unit. Lalu ada BEP rupiah. Dilihat dari total fixed cost dibagi 1 kurangi total variable cost dibagi pendapatan selama sebulan. Jadi jumlahnya sebesar Rp74.550.000. Jadi agar tercapainya BEP ini kami harus menjual sebanyak 1.660 bol dan mendapatkan omset sebesar Rp74.550.000. Selanjutnya ada NPV. Yang pertama itu ada CT sama dengan 13.805.000 yang diambil dari kas. Lalu ada C0 sama dengan 92.520.000 yang diambil dari investasi. Dan ada R sama dengan 12% atau 0,12 dari suku bunga. Perhitungannya adalah NPV sama dengan C1 dibagi 1 ditambah R ditambah C2 dibagi 1 ditambah R kali 2 dan seterusnya dikurangi C0. Maka NPV yang didapat adalah 208,875 dikurangi 92,520, maka hasilnya adalah 116,355. Jadi NPV-nya adalah Rp116.355.000. Selanjutnya ada ROI. Rumus ROI yaitu total pendapatan dikurangi biaya dibagi biaya investasi dikali 100%. Maka 135 juta dikurangi 92.520 dibagi 92.520 dikali 100% dan hasilnya adalah 46%. Ini adalah packaging dari produk Sweet Girl. Ini adalah penampakan dalam dari truk Sweet Girl. Dan ini adalah penampakan luar dari truk Sweet Girl. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.